Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian home tour ke rumah yang luarnya tampak seragam, tapi ternyata dalamnya amat beragam. Yuk kita lihat bareng-bareng. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo Mbak Yesi. Halo. Mas Lendi, apa kabar? Baik. Selamat datang di rumah Batari. Ya, tetangga udah kenalan kan tadi dengan Mbak Yesi, dan sekarang kita lagi ada di depan rumah Batari punya Mbak Yesi nih. Iya. Oke, halo. kita mau sebelum kita home tour ke dalam, kita bahas dulu bagian depannya. Nah, yang perlu kalian tahu nih, ini luasnya berapa ya, Mbak? Luas tanahnya tuh di 120 meter persegi. Lebarnya 8 ya, terus ke belakangnya 15. Kemudian untuk bangunannya berapa meter, Mbak? Bangunannya sendiri tuh sekitar 110-an meter persegi gitu. Ini 2 lantai ya? 2 lantai. Ini kalau gitu. dari depan memang agak mirip dengan sebelahnya ya. Betul, dengan karena kiri rumah kanannya. di komplek. Karena memang seragam itu. Tapi nanti kita bakalan lihat dalamnya yang udah direnovasi oleh Mbak Yesi. Jadi kelihatan lebih beragam gitu ya. Fasadnya bentuknya atap pelana gitu ya. Iya, Skandi-skandi ya Mbak ya. Nah kalau kalian penasaran, itu yang list kayu itu dia bukan kayu sesungguhnya. Tapi dia adalah papan semen yang dicat sewarna kayu. Betul. Kemudian teksturnya juga dibuat agak mirip. Oke, kita lanjut ke sini Mbak. Nah, di depan ini carport untuk satu mobil ya. Satu mobil, karena mobilnya cuma satu. Lantainya ini pakai cor-coran beton. Iya, betul. Tali air begitu, dan di depannya juga masih ada taman yang cukup luas nih. Jadi kalau misalnya emang nanti rencana punya mobil satu lagi, insya Allah gitu, ini masih bisa kepotong. Taman pun masih bisa ada dikit lah ya. Iya sih, ini masih bisa diambil 3 meter lagi ya. Betul. Karena punya anak kecil kali ya, jadi dibuat seperti ini. Bener, ini emang hobinya lari-larian di sini. Oh oke, jadi ini jadi semacam lapangan mini gitu ya? Iya, bener. Oke, nyaman sih kalau punya halaman luas gitu ya, dengan taman yang ramah anak seperti ini. Dengan pohon, beberapa ada pohon Kamboja di ujung, dan juga ada tanaman di dalam pot. Dan di depan ini masih ada teras ya Mbak ya? Masih ada teras Masih ada sedikit. terasnya. Ini ukuran sekitar 1 meter lebih, cuma lebarnya nih sekitar hampir 3 meter. Oke, di sini semuanya untuk jendela pakai apa ini Mbak? Jendela bawaan developer sih, ini apa ya? Aluminium ya? Aluminium, Dan ini juga tips supaya depan rumah lebih manis lagi ya, dikasih tanaman hijau-hijau seperti ini. Di dalam juga lebih banyak lagi sih. Di dalam lebih banyak. Dan ini selain buat tempat naruh tanaman, juga ada tempat naruh alas kaki ya? Iya. Oke, ini kayak kebagi dua nih. Sebelahnya apa Mbak? Sebelah tuh ini buat pintu ke samping sih. Jadi kalau misalnya beli-beli apa gitu, galon atau gas gitu, lewatnya lewat sini. Oke. Nggak lewat pintu depan. Jadi aksesnya ada 2 ya? Betul. Jadi terasnya ini asli bawaan developer atau sudah Asli bawaan makeover? developer. Asli bawaan ya? Cuma ganti apa namanya nih, keramik kayak gitu. Oke, ganti lantai. Sama juga, ini. ini batu koral Batu kecil-kecil ya? koral kecil-kecil buat pemanis. Mantap, ini juga enak kalau pakai batu koral. Kalau punya anak kecil tuh nggak khawatir diinjak. Bener. Tapi kita masuk lewat sini nih? Ya, lewat sini. Oke, Silakan. kita lihat yuk dalamnya yuk. Silakan masuk. Permisi. Iya, selamat Wow. datang. Asik ya. Jadi walaupun kelihatannya dari depan itu kayak Rumah normal seragam ya. Kayak kiri kanannya mirip-mirip aja. Cuma begitu masuk langsung kelihatan perbedaannya nih. Ini area apa ini Mbak? Ini ruang tamu. Jadi ya biasanya dari menerima tamu di sini. Terus ke sini tuh langsung ini working space kita. Oke, jadi langsung kelihatan tempat kerja di sebelah sana ya. Tapi kita bahas dulu nih. Ini lantainya nih pakai apa nih? Ini udah kita rombak pakai granit. Granit motif semen ya. Iya, motif semen. Motif semen ukurannya 60 kali 60. Terus kalian juga kalau kepo ini pakai apa, kayu ya ini? Pakai kayu, betul. Pakai kayu penutup jendelanya itu. Dan di sini kesannya modern, clean, minimalis juga ya furniture-nya ya Mbak ya? Iya. Oke, cakep. Saya jadi penasaran nih karena udah di-mention di bagian sini. Di bagian sini Nah, langsung ini adalah working space. area kerja ini? Area kerja. Oke, jadi emang diniatin punya working space gini atau gimana nih? Iya. Jadi tuh waktu ini rumah direnov pada saat pandemi kan. Jadi waktu itu kita berdua masih work from home. Jadi emang sengaja punya area kerja sendiri.
yang terpisah dari ruangan anak-anak supaya kita bisa fokus kerja di sini. Oke, jadi dulunya ini apa ini? Dulu tuh ini kamar plus ada toilet di sini, enggak kamar mandi di sini. Terus ya kita jebol semua jadiin satu working space. Oke, jadi dulunya ini kamar tidur utama. Kamar tidur nggak utama sih. Enggak. Enggak. Oke. Gitu. Oh, kayak layout normal gitu ya? Iya, Kamar sebelahnya kamar mandi. mandi. Oh, oke. Di Gitu. makeover sedemikian rupa sampai jadi seperti ini. Betul. Depannya memang kelihatan seragam, tapi dalamnya beragam banget nih, Mbak. Warna-warni. Iya, keren ini. Susah loh padu padan ruang dengan furniture atau pernak-pernik seperti ini nih. Iya. Tadinya tuh rumah kita monokrom gitu, hitam putih. Tapi lama-lama makin kesini ya karena kita desainer juga, kayak butuhnya nambahin warna-warna gitu. Jadi ya mulailah kita masuk-masukin. Ini sebenarnya kayak banyak barang yang kita punya dari dulu masih di rumah mama gitu, terus kita bawa-bawain ke sini. Awalnya konsep rumah ini mau monokrom. Akhirnya jadi menerima kali ya. Betul, karena jiwanya yang begitu sebenarnya. Iya, tuntutan profesi juga kayaknya. Betul. Jadi tadi Mbak Yesi cerita kalau profesinya desainer, jadi nggak heran ya kalau banyak hal-hal pernak-pernik kayak gini. Iya, betul. Dan jadinya pas aja gitu. Biasanya kan agak sulit loh Mbak, padu-padan kayak gini. Tapi di tempat ini nih kayak, wah oke gitu. Warna hijau di tengah sini, warna orange di sebelah sini. Ya fine gitu. Sampai ini aku mikirin tas ditaruh situ warna orange sendiri. Oke. Sengaja itu? Sengaja. Oh, oke. Biar nggak jadi sudut gelap gitu. Iya, benar. Oke, mantap. Kita bahas lagi ruangannya nih. Pakai apa lantainya nih? Ini SPC ya? SPC ya? Coklat Seperti itu. agak gelap. Partisinya pakai apa ini? Pakai kaca aluminium. Ini yang model sliding Sliding. ya? Ini 3 daun. 3 daun, sliding betul. sampai jadi 1 daun tuh bisa. Terus alasannya kenapa Mbak pakai ini? Supaya tetap ya satu working space terpisah gitu lah ya. Oke. Karena ada AC juga di sini. Jadi kalau misalnya kita kerja beneran tertutup, nggak kedengeran suara dari luar gitu. Jadi beneran kita pisahkan sendiri. Karena kan di sini ada 2 anak kecil, jadi harus bisa memantau mereka kan. Supaya kalau misalnya kita kerja terus mereka lagi main-main, kita tetap masih bisa intip. Oh gitu. Mantap. Sekarang saya ngerti nih kenapa nggak dibikin partisi solid gitu ya. Iya. Oke. Anak-anaknya masih pada kecil-kecil. Mantap. Ini di sebelah apa nih? Ini apa sih sekarang menyebutnya powder room? Powder room ya. Toilet kecil gitu. Cakep loh powder roomnya. Dan ini luasnya cukup besar untuk ukuran powder room ya. Iya. Ini tuh tadinya pintu ke arah taman. Oh gitu. Gitu. Nyamping gini. Nyamping gini. Jadi ini pintu ke arah Jadi ini taman. dulu bangunan existingnya yang mana? Bangunan existing tuh cuma segini. Sampai situ. Jadi yang sebelah sana ini benar-benar kosong doang gitu. Jadi luas tanah 120, bangunan standarnya berapa awalnya? 65. 2 lantai. 2 tuh ya? lantai. Oke, sekarang ditambahin 50 meter lagi ya. Iya, betul. Mantap. Oke, jadi dulu aksesnya lewat sini. Iya, Nah, kalau ini dulunya mau apa keluar. nih? Dulu benar-benar cuma taman doang. Oh enggak, maksudnya yang partisi yang ini, dinding ini. Ini dari developer. Oh ini emang udah begini? Dari developer. Makanya kalau dilihat ada beberapa aluminium yang warna hitam dan ada yang warna coklat. Nah, yang coklat ini yang bawa developer. Oh gitu. Belum kita ganti. Nggak terlalu kelihatan kalau nggak diperhatiin ya, karena sama-sama Dulu gelap. tuh sempat bilang sama tukangnya apa kita ganti aja, terus dia yang jangan sayang gitu. Oh gitu? Ini masih hitam kok, dia bilang gitu. Oh, buat asik juga tukangnya. Iya benar. Kasih pertimbangan. Alhamdulillah dapet tukang yang bisa begitu sih. Oke, jadi ini pas ngerenov sendiri atau pakai arsitek atau gimana? Sebenarnya konsepnya itu udah dari kita, terus jadi kita ngasih tahu kita mau nambah area dapur di sebelah sini, area living room di sebelah sini. Cuma karena kita tidak bisa menggambar teknik gitu, jadi kita waktu itu dibantu sama teman kita namanya Mary sama Angga dari K Studio Arsitektur, gitu untuk ya yang finalize desainnya lah gitu. Oke, nanti kalau mau kepo saya taruh di deskripsi ya arsiteknya. Oke, cakep. Dan Betul. di belakang sini udah ada hasil renovasi nih dari Mbak Yesi. Oh, dan tangga ini pun bawaan dari developernya itu L gini. Oh. Karena kan bangunannya cuma sampai sini nih. Oh iya benar. Jadi Dinding dia, ya. Dinding. Nyampingnya ke sini ya. Terus ini waktu itu tukangnya sempat ragu gitu pas mau ngubah ini jadi lurus, takut kenapa-napa kan. Iya. Gitu kan. Oh gitu, karena mungkin dia pikir ada strukturnya ya. Iya benar, takutnya ada struktur atau segala macam, tapi pas akhirnya dibuka berhasil. Enggak sih. Aman ya. Mantap. Ini dia tadi pintu yang dari depan itu ya, pintu kedua ya. Ini kalau misalnya ada tukang-tukang atau yang kalau misalnya kita beli apa-apa gitu dari sini. Oh, oke. Jadi nggak lewat ruang tamu.
Oke, oke, oke. Keren, keren. Oke, kita lihat ini tangganya karena udah kalian lihat ya, kita bahas sedikit. Ini lantainya pakai apa? Sama sih, cuma SPC beda warna. juga ya? Ini tangga sempat kontroversi keluarga gitu karena kita punya 2 anak kecil, terus nggak pakai railing. Tapi untungnya anak-anak ini sih ngerti gitu. Kalau misalnya di atas itu beneran cuman buat tidur, jadi kita sama-sama biasanya malam-malam bareng-bareng naik ke atas gitu. Jadi kalau misalnya siang mereka yang nggak akan naik gitu loh. Oke, semuanya udah di bawah ya aktivitasnya. Betul. Oke, mantap. Total ada berapa kamar? Total ada 3. Ada 3 kamar. Oke, sip. Kita lanjut balik badan. Nah, ini dia area tambahannya. Iya, yang ini sudah area tambahan direnovasi. 1. Ini area apa nih, Mbak? Ini dapur. Gitu. Dapurnya ada berapa? Dapurnya cuma 1. Oke. Ini benar-benar dipakai, jadi kalau bisa kelihatan si kompornya tuh udah kelihatan kepake lah ya. Di sini pakai top table apa nih, Mbak? Top table-nya tuh sama kayak ini, apa tuh bahan HPL ya? HPL, Oke, ini kayak multiplex lapis HPL. Atasnya juga nih kabinetnya. HPL semua sih. HPL semua. Nah, kalau ininya nih, backsplash-nya pakai apa nih? Apa Moza ya? Moza tiles ya. Susah loh masangnya. Bener, ini makanya salah satu kenapa kita hire si tukang itu. Dia masang ginian rapi. Oke, cakep-cakep. Ini bentuknya L ya. Jadi di sini ya preparation. Oh enggak, preparationnya ini kali. Preparation itu, tapi di sini bisa gini. Oke. Ada tambahan. Jadi walaupun nggak terlalu besar, tapi memang dapurnya fungsional banget ini. Cukup lah ini untuk dapur 4 ini orang jadi ya. kalau misalnya udah matang-matang gitu, kita taruh sini biasanya. Ruang makannya di mana? Nah, kita itu bukan penganut yang makan bersama di ruang makan gitu. Oh gitu. Jadi gimana kalau di sini? Kita makan di ruang TV. Lebih dekat dengan habit ya. Betul. Tadinya sempet yang jadi perdebatan sama suami kan. Aku pengen punya ruang makan gitu, tapi dia enggak lah, orang kita nggak pernah makan di ruang makan gitu. Terus kayak ya udahlah. Oke. Jadi ya beneran kita makan di ruang TV. Oke. Jadi memang rumah itu tergantung Bener. kebiasaan pemiliknya ya. Bener. Tapi ada sih sedikit di sini. Oh, ini kalau misalnya pengen nikmatin suasana outdoor ya. Oke, jadi sekarang ini udah ada di area taman di dalam rumah nih. Di tengah-tengah nih posisinya nih. Cakep banget ini, Mbak. Seneng deh kalau lihat ada taman di dalam rumah tuh kayak gini. Jadi cerah ya. Iya. Jadi ini bisa jadi sumber cahaya dan udara buat setiap ruangan kayak di Benar, rumah benar. ini. Dia makanya dapur juga nggak pakai apa tuh si hood itu kan. Oh iya. Ini kalau hujan gimana nih kebuka gini nih? Kalau hujan kesini. Ya walaupun ya tampias dikit, cuman ya emang itu yang kita ini kan. Memang itu yang dicari ya. Iya sih. Ini di sini dikasih sedikit kanopi ya. Iya. Ekstensi untuk melindungi area sebelah sini supaya nggak terlalu basah. Dan enaknya kalau punya taman segede gini nih bisa explore macem-macem. Sampai di sini kalau bisa kalian lihat disiapin tempat untuk barbekyuan. Ini tuh rumah kita suka jadi ini tempat nongkrong. ngumpul teman-teman, jadinya bakar-bakaran di sini gitu. Oke, jadi biasanya kalau di grup ya udah tempat lu aja Iya gitu ya. benar walaupun jauh ke Bekasi gitu, tapi pada ya mau aja gitu. Mau aja. Oke, ini kanopinya pakai apa nih? Kanopi apa ya ini? Kaca bukan? Kaca, betul. Nah yang ini tuh kayak kayu-kayu, sebenarnya bukan kayu. Ini juga besi juga yang dicat. Ini juga hasil karya Pak Tukang. Kreatif juga ya. Beneran tukangnya lumayan sih, kita jadi nggak pusing juga gitu. Terbantu ya. Terbantu, benar. Ini juga nih karya beliau ya. Betul. Ini requestnya apa nih ketika bikin ini nih? Requestnya mau ada area yang lebih industrial gitu lah ya. Jadi di sini sama nanti di dalam living room juga. Oke. Makin penasaran nih. Tunggu sebelum masuk kita tanya dulu deckingnya pakai apa nih? Deckingnya conwood. Di coating lagi nggak? Di coating iya. Di coating ya. Dicat lagi ya. Dicat lagi. Oke, di sini ada roster warna apa namanya? Terakota. Di sini nggak ada AC, jadinya pakai rosternya. Oh, ini di balik rosternya langsung Langsung. ruangan ya? Langsung ruangan. Sempet kalau hujan masuk? Enggak. Karena juga ini motif rosternya dibuat sengaja miringnya ke depan sini ya. Betul, Jadi biar walaupun nggak ada air- tampias ke dalam. Ada air ke sini dia tetap terhalang oleh ini nih. Cakep, kita penasaran nih. Kita lihat living room-nya ya. Wow. Berwarna juga lah dikit. Tapi ini Mbak, saya mendapat kesan bahwa area living room ini memang sengaja dibuat terpisah. Iya, dari dalam. betul. Karena ya tadi kita kan bikin si working space itu beneran untuk kita aja gitu kan. Oke. Sedangkan anak-anak siang itu harusnya di sini terus supaya mereka tidak mengganggu kita kerja ke sana gitu. Tapi di sini ada jendela kalau dilihat. Jadi kita tetap bisa
ngintip gitu. Anak-anak lagi ngapain ya gitu. Ini ruangannya inget nggak nih luasannya berapa nih? Lupa lagi ya. 5. Iya, kayaknya 5x3 nih. 5x3. Kayaknya ya. 5x3. Dan di sini udah ada roster bukaan, di sini juga ada partisi yang bisa dibuka gitu ya. Dan ini kalau bisa kalian lihat ya, di sini ada akses nih. Dari samping itu masih bisa ya, dari area taman ya. Betul. Ya sepeda-sepeda bisa kita taruh sini. Terus kita nggak punya area buat apa namanya kalau misalnya ada orang tua mau wudhu gitu. Jadi kadang ini dipakai buat wudhu orang tua. Gitu. Oke, ada keran air disiapin kalau mau wudhu di sebelah sini. Tadi kan sempat di-mention ya Mbak, ini sengaja dipisah gitu. Itu benefitnya apa ya ketika kita kerja dari rumah gitu? Ya untuk anak-anak aja sih, mereka jadi lebih paham juga sih kalau ruangan mereka tuh ya di sini gitu. Kayak kalau misalnya siang-siang itu nggak akan mengganggu kita ke area situ gitu. Oke, jadi nggak terganggu suara-suara gitu ya. Bener, apalagi kalau meeting gitu tiba-tiba mereka heboh gitu kan. Iya. Itu jarang terjadi Jarang jadinya. terjadi. Anak-anak juga bisa mungkin lebih ngerti ya. Lebih ngerti, bener. Di mana harus ngapain gitu ya. Bener. Dan ini living room-nya juga nyaman banget sih saya lihat. Kalau tadi di depan itu area tamu ya. Area tamu. Area tamu itu ada sofa, nggak terlalu besar karena ruangannya juga nggak terlalu besar. Nah di sini sofanya besar sesuai dengan Iya, areanya. ini anak-anak tidur siang juga di sini sih soalnya kan. Ini juga lanjutan ya dari dinding sebelah sana ya. Betul. Eksposan nih. Tapi ini nggak kamprot ya kalau yang di sini, yang ini nggak. Ini halus ya Aci Halus. ya. Nggak dikasih tali air lagi. Iya. TV-nya lucu amat ini. TV kan? TV. Bukan frame kan? The frame. Sebut merek deh. Iya bener juga. Lucu-lucu. Ini kabinetnya pakai apa nih? Kabinet Jati. Kita Oke. custom waktu itu dari Jepara ya. Waktu itu aku emang ngasih referensinya yang full garis-garis salur gini. Keren-keren. Kita udah lihat ya semua ruang di lantai 1. Kita sekarang boleh ke lantai 2-nya? Boleh, ayo. Bener nih? Benar. Oke, kita lihat yuk. Sebelum kita naik, ini saya penasaran nih. Apa karena desainer ya? Lukisan taruh lantai aja estetik jadi. Itu baru aku taruh semalam loh. Oh ya? Iya, gara-gara ini tuh lukisan salah satu temen. Jadi waktu itu kita taruh aja di ruang kerja, belum sempet kayak dipajang di mana-mana. Terus malam kita taruh mana ya? Terus kayak yaudah sini aja deh. Ternyata cocok juga. Ya udah akan kita taruh sini selamanya. Cakep ya. Jadi nggak harus dipasang tinggi gitu ya Iya, justru bener. ya. Dan ini apa mix and match dengan keset? Nah, karena ada keset ini jadi kayaknya ternyata cocok ya. Cakep. Kita lihat lantai 2-nya. Let's go. Lantai 2 ini full ini ya, SPC ya? Iya, sampai ke kamar-kamar tapi beda warna. Beda warnanya aja. Ini adalah kamar pertama. Kamar pertama, Kamar apa ini? kamar tamu. Tapi biasa dipakai sama mama papa kalau misalnya lagi nginep sini. Jadi kebetulan sekarang udah mulai kerja di kantor lagi. Jadi kalau weekdays gitu mama papa suka di sini jagain anak-anak. Oke, ini kamar orang tua atau kamar tamu juga ya. Jadi di depan sini ada jendela yang bisa dibuka kalau pengen dapat angin segar. Dan ini jendelanya kacanya pakai yang agak gelap ya. Iya, digelapin. Dan nuansanya putih walaupun ruangannya nggak terlalu luas jadi kelihatan lebih luas lagi. Dan ini pintu kemana nih? Ini pintu ke ada balkon kecil gitu sih. Oh, yang di depan tadi ya? Di depan tadi ya. Oke, kita lanjut. Nah, di koridor ini ada semacam wall of fame. Wall of Fame, iya ini karya-karya Saka dan Ara. Diarahin atau gimana nih? Enggak sih, mereka suka kayak desainer. Sabtu Minggu nih, mau ngelukis gitu. Oke. Jadi beberapa aku taruh sini. Jadi mungkin terinspirasi juga ya karena keseharian melihat ayah dan ibunya Iya kerja gitu sih, ya, kayaknya sih desain. Selain juga bakat mungkin yang diturunkan. Nah, di koridornya ini ada jendela, ada bukaan juga ya. Oke, kita ke kanan pakai kiri dulu. Bebas? Oke, ke sini dulu yuk. Iya, sini dulu. Nah, ini ada namanya nih. Kamar anak, kamar Saka dan Ara. Kamar Saka dan Ara, mereka tidur sekamar. Ini inget nggak luas berapa ini? Waduh, ini tuh yang dari developer deh. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini cukup untuk nempatin kasur ya. Dua kasur tingkat gitu ya. Kasur tingkat, cukup lah. Oke, dan juga masih ada bukaan ke bagian depan. Betul. Dan ini ceilingnya lumayan tinggi loh ini. Lumayan tinggi. Ada sekitar 3,3 sampai 3,5 ini. Betul.
Jadi rumahnya memang dari depan kalau misalnya kalian lihat itu kelihatan tinggi, ternyata dalamnya juga memang tinggi. Bagus ini buat sirkulasi udara. Ya. Oke, kita nyebrang. Nah, di antara 2 kamar terdapat kamar mandi ya. Betul. Nah, ini kamar mandinya nuansanya hitam putih. Hitam putih. Bawaan atau udah renovan? Ini renovan. Oh, ini renovan. Ini yang pertama kali dikerjain sama tukang kita waktu itu. Ya karena waktu itu kan sempat bocor ke bawah kan. Terus pas dikerjain dia ternyata berhasil. Udah Nggak bocor, lagi. nggak remes-remes lagi. Terus kalian deh ganti aja semua ininya, keramik-keramiknya gitu. Ini juga pakai keramik yang kecil-kecil ya. Udah dipisah juga areanya, area basah, area kering, dan juga ada wastafel ya. Kecil di sudut, modelnya dia nyudut gitu. Nanti kalian lihat ya. Oke, kita lihat kamar tidur utamanya nih. Oke, kamar tidur yang belum punya lemari. Kenapa tuh? Ya karena emang beneran kita tuh rumah ini nyicil-nyicil banget ya. Terus yang belum kesampaian lemari. Karena kemarin tuh sempat bocor atas nih. Jadi baru sempat dibenerin, ya baru mungkin setelah itu baru kita mau pasang lemari sih. Jadi udah berapa lama di sini? 4 tahun tanpa lemari. Gak apa-apa Mbak. Saya juga Mbak di rumah ada lemari, tapi lemari lama gitu. Semenjak saya pindah belum beli lemari lagi. Iya. Tadi ntar kalau misalnya kita lihat di situ ada lemari sih, lemari yang seharusnya bukan untuk baju-baju, tapi akhirnya kita pakai buat baju dulu. Oke, ini kamarnya cukup luas ya. Iya. Ini ada sekitar 6 meter ini dari sana ke sini nih. Iya. Dan lebarnya ini hanya mungkin 3 sampai 3,5 meter ya. 3,5, iya betul. Ini juga banyak bukaan di kamar ini, jadi kalau butuh udara dan cahaya tinggal dibuka aja nih jendela-jendelanya. Ini juga area tambahan ya. Area tambahan, bener. Ini desainnya udah jadi berarti nih, aslinya yang udah terisi gitu ya. Iya, Udah tinggal isi. tinggal isi. Nggak semudah itu sih, tinggal nabung ya. Itu sulit justru. Paling belakangan menabung untuk mengisi rumah. Menabung untuk mengisi rumah. Jadi pastiin ya ketika kalian bangun atau renov udah diperhitungkan lah faktor mengisinya itu, karena itu sama menantangnya dengan membangunnya. Oke, ini kamar tidur utama yang luas banget. Tapi saya lihat ini kan tadi rumahnya kebagi 2 ya, depan belakang tuh. Dan di kiri kanannya tuh disambungin oleh kamar ini, dan di sebelah sana ada area lagi. Betul. Nah, kita mau lihat itu area apa. Yuk. Ini ada satu ruangan lagi. Yang ini tuh buat jemur. Ya walaupun sebenarnya kita belum punya mesin cuci. Jadi jemur-jemur tuh paling jemur-jemur baju anak-anak sekolah gitu kan. Yang lainnya masih laundry. Laundry ya? Ya sih. Gitu. Jadi mungkin buat Tapi sebenarnya kita itu udah nyiapin sih kayak area buat nanti pasang si mesin cuci di sini gitu. Tapi selama masih bisa laundry, kita laundry dulu deh. Ini area servisnya. Iya, ini area servisnya. Dan Terus di sebelah sana area jemur ya. Jadi memang kalau di tempat Mbak Yesi ini kebutuhannya masih belum untuk mesin cuci ya. Benar. Mungkin ya workflow-nya udah Iya, ada gitu ya. susah juga soalnya nyari waktu buat nyuci kan. Oke. Tempatnya udah disiapin sih ya, karena udah ada area buat kerannya di situ, di sini juga area basah udah dibedain. Nah, kita lanjut nih. Area nongkrong lagi nih kayaknya. Area nongkrong banyak ya area nongkrongnya. Ini area meditasinya Bapak Lendi. Area me time bapak-bapak ini. Bener, jadi emang ini di request sama dia. Tadinya tuh arsiteknya tidak membuatkan si area ini, cuman dia request, gue mau punya area yang gue bisa me time gitu. Oke. Jadilah ini. Buat kalian mungkin yang relate ya, kalau misalnya malam-malam tuh anak udah tidur, kayaknya bapak-bapak seneng deh me time sendiri. Iya. Keren-keren, dan ini enak banget ya udaranya, karena ini terbuka tapi tetap private. Caranya ya tinggal duduk aja, udah nggak akan kelihatan dari Dan sebelah-sebelah. kebetulan sini belum ada rumah, masih enak kan ngelihatnya pohon-pohon gitu kan. Itu langsung ke fasum ya. Iya. Nah ini Mbak, injak apa itu? Ini kaca ke yang dapur tadi. Oh ini skylight. Skylight. Oke. Pakai kaca apa ini? Kaca apa ya? Tempered ya? Tempered ya, cukup tebel sih harusnya ya, karena bisa aku diriin. Jadi kalau pakai kaca dengan ukuran tertentu, dan ya tentunya struktur kacanya juga harus bagus ya, dia bisa diinjak. Tapi ya yang susah ini sih, kayak harus terus di sealant-nya itu tuh. Kalau nggak kan bisa bocor ke bawah ya. Benar-benar, karena memang sealant ada usianya ya. Nanti dia lama-kelamaan kena cuaca, panas, hujan tuh bisa getas. Iya bisa getas. Jadi harus tetap di-maintain dengan baik. Tapi untungnya area ini nggak yang basah banget ya. Walaupun kalau hujan deras tetap ada tampias. Jadi resiko untuk netes ke bawahnya lebih kecil lagi. Menarik. Sebenarnya masih ada yang ingin saya tanyakan lagi nih Mbak. Tapi kayaknya kita sambil duduk dulu aja ya. Let's go. Ya tetangga, tadi kita udah home tour ke rumah Batari bareng Mbak Yesi, dan udah lihat ya
banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan dari rumah ini. Saya juga dapat banyak hal nih, layoutnya benar-benar keren. Dan tapi yang ada yang belum saya tanyain kayak tadi nih, ini kan rumah hasil renovasi ya. Iya. Jadi depannya memang nggak banyak sentuhan, tapi ternyata dalamnya banyak ubahan nih. Nah itu apa tuh Mbak? Kira-kira berapa lama tuh proses renovasi dilakukan waktu itu? Oke, proses renovasi tuh sekitar 3 bulan. Jadi waktu itu sahabatku ini arsitek gitu. Ternyata dia bikin studio arsitek berdua suaminya gitu. Okay. Pas aku kontak, dia mau untuk bantuin bikinin desainnya gitu kan. Terus waktu itu aku bilang aku mau nambah area untuk dapur karena dapur nggak ada, sama living room yang terpisah, tambahan kamar, dan yaitu permintaan suami, area me time-nya dia gitu kan. Terus setelah itu kita nggak pakai kontraktor waktu itu, beneran langsung sama tukang. Langsung ke tukang. Jadi dari gambar arsitek langsung hire tukang. Langsung hire tukang. Jadi waktu itu tukangnya sempat di brief sama arsitekku gitu, terus langsung nangkep juga dari tukangnya. Alhamdulillah prosesnya lancar sih. Tukangnya juga yang bisa nangkep brief sesuai sama si arsiteknya. Jadi waktu itu tuh kebetulan Ara itu masih bayi, jadi jarang lah aku kesini gitu. Jadi beneran percayain aja lah sama tukangnya. Jadi paling kesini seminggu 2 minggu gitu. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar semua, beneran dimudahin sih alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih borongan atau harian? Borongan. Jadi beneran sampai jadi, aku nggak beli apa-apa gitu loh. Ini kayak roster, terus kaca-kaca, semuanya dari tukangnya. Oke, jadi udah include material ya? Include material semua. Oke, jadi pas di brief awal itu dia udah ngobrol sama arsiteknya gitu ya? Iya, kayak arsitek kamu bilang ini pakai ini pakai ini gitu. Menarik ya kalau misalnya dapat pekerja yang amanah ya. Benar. Dari Mbak sendiri ada apa yang diarahin ke yang kerja nih? Apa ya? Request sesuatu mungkin? Aku tuh banyak BM sih sebenarnya. Kayak tembok-tembok kayak gini tuh sebenarnya itu nggak ada di brief sama arsitek sih waktu itu. Terus kayak sempet lah waktu itu dia lagi masang keramik terus salah. Terus akhirnya kayak dibongkar lagi. Untungnya beneran oke itulah aku dapet tukang. Terus tukangnya juga yang bener-bener bisa berkreasi juga gitu loh, Mas Rizky. Jadi beneran kayak misalnya aku itu yang tadi kan kanopi ada aksen kayunya, itu dia yang bilang nggak usah pakai kayu Bu, mahal gitu. Terus dia akalin pakai besi yang dicat menyerupai kayu, kayak gitu-gitu. Iya, jadi bisa mau explore ya? Bener, mau explore. Terus kalau misalnya aku udah mulai liar, dia yang jelek bu gitu. Terus kita pikir lagi, oh iya bener jelek juga gitu. Terus dia berani ya ngasih bener. Ini ya, kalau nggak sesuai ya. Apa yang dia kasih suggestion itu emang bener gitu jadinya. Ya, jadi ada remnya juga gitu ya. Bener. Oke. Nah, ini kan tadi saya udah keliling nih Mbak dan lihat berbagai ruangan di rumah ini ya. Itu saya lihat kok desain dengan furniturnya itu tuh bisa keren gitu loh. Padahal warnanya ya dibilang turunan warna enggak, malah cenderung loncat-loncat gitu warnanya. Iya. Ada tips nggak nih yang mau di-share ke apa ya kalau tips? Enggak sih, aku beneran nempel-nempel sesuatu, masang-masang sesuatu tuh beneran sesuai apa yang aku suka aja sih. Tapi sebenarnya kan yang tadi aku bilang rumah ini kan awalnya temanya monokrom gitu kan. Tapi makin kesini makin aku ya udahlah aku lebih berani aja mainan warna. Oke, jadi memang butuh keberanian ya. Iya benar, keberanian. Mungkin pada titik tertentu ketemu gitu ya. Iya benar. Ini ternyata nggak pas. Tadinya kan malu-malu ya mau monokrom aja. Apa sih dulu istilahnya rumah ganteng gitu kan. Ganteng. Tapi lama-lama makin kesini kayaknya kurang kita nih gitu. Karena emang rumah ya emang cerminan pemilik sih ya. Iya sih. Karena mbaknya desainer, jadi ya cocok di aku belum tentu cocok di orang lain gitu kan ya. Setuju. Jadi kesannya juga lebih hangat dan lebih personal. Bener. Tiap space-nya. Oke, kita udah ngobrol panjang lebar, tapi pasti kalian nungguin info yang satu ini nih, yaitu info budget renovasi. Budget renov itu kayak yang tadi aku bilang, aku borongan semuanya sama bahan sekitar 250-an waktu itu. Oh ya, cukup affordable. Tapi kan emang area yang ini doang ya, 50 meter persegi gitu. Tapi ya emang cukup affordable sih. Tahun 2021. 2021. Kalau kalian penasaran detailnya, langsung aja main ke Rumah Batari di bawah sini. Linknya udah saya taruh juga di deskripsi. Oke, saya mau lanjut ngobrol-ngobrol behind the scene ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, Tetangga Online. Makasih udah nonton. Ciao. POV kerja hahaha terus. Saya ulang ya.
Apa tadi pertanyaan gue? Aduh itu aku belum kepikiran lagi.